Tiap kali ngomong nyebut nama si istri, dia nangis. Jadi saya harus hati-hati ngomong ini supaya nggak nyebut nama itu lagi. Tapi gimana ngomong soal dia meninggal? Aduh, saya nggak pernah ketemu orang kulit putih secengeng itu. Lihat fotonya, nangis lagi. Ini bagaimana ini? Udah, tapi saya doa apa beri hikmat. Gimana cara saya datang jauh-jauh untuk bisa nguatkan? Ngomong pun nggak ketemu. Papa beri saya hikmat masuk yang mana? Tiba-tiba Roh Kudus suruh saya tanya soal pemakamannya. Akhirnya saya tanya, Tom, jadi gimana soal pemakaman Eli ini? Ya itulah masalahnya. Kami tuh nggak pernah berunding. Kalau ada apa-apa dengan salah satu di antara kita tuh gimana? Kami nggak pernah berunding. Jadi saya pun nggak tahu. Maka itu waktu ditanya pihak pemakaman mau bagaimana, saya juga bingung mau jawab apa. Akhirnya saya bilang, yang terbaik dan termahal yang mana? Dia ngomong begitu, sambil dia senyum gitu. Akhirnya dia bilang terbaik dan termahal. Walaupun saya nggak tahu itu dia suka atau tidak. Toh percuma juga dia nggak akan tahu. Tapi saya bilang terbaik. Jadi dia harus sewa selama 20 tahun. Setahun sembayar sekian. Dan itu kuburannya untuk berdua dengan dia juga. Tapi saya bilang, dia cerita, kalau toh saya mati di kubur situ, saya nggak tahu kok saya dibuang kemana. Dia ngomong sendiri sudah. Terus dia tanya gini, kalau kalian dua gimana? Saya sudah ngomong kepada Lucy, dia manggil saya itu Lucy. Bahwa kalau sampai waktunya saya meninggal, jangan saya dikubur, jangan dikremasi. Kasih tubuh saya ke fakultas kedokteran. Lebih berguna dipakai praktek oleh mahasiswa dokter itu daripada dibuang jadi tanah. Dia bilang, oh kamu seperti itu. Wah kalau Eli pasti nggak mikir lah saudara. Nah dari pembicaraan itu, inilah Tuhan saudara. Kalau saudara lihat Alkitab, berapa kali pertanyaan-pertanyaan dari saudara kita termasuk Musa, Daud, Abraham, Salomo ya. Pertanyaan-pertanyaan mereka itu adalah jawaban untuk mereka sendiri. Nanti maksudnya, ya itu hebat sekali Papa kita kalau menjawab. Simpson juga begitu ngalami. Dia tanya apa, itu jawabannya yang dia tanya sendiri. Nah, gara-gara Roh Kudus dulu saya tanya soal pesan apa, bagaimana pemakaman semua itu, padahal saya nggak ngerti. Dia ketemu jawabannya. Kami yang hadir di situ tuh melihat perubahan si suami ini. Dia ngomong begini. Setelah saya ngurus pemakaman, saya itu baru ngerti. Lebih baik dia yang pergi dulu daripada saya. Karena saya nggak bisa bayangkan kalau saya pergi dulu. Betapa repotnya dia. Dia bukan orang Belanda. Dia nggak punya saudara, nggak punya apa. Saudara dia tinggal satu, kakaknya aja di Jakarta. Itu sudah sakit-sakitan. Jadi memang lebih baik dia pergi dulu daripada saya. Dia ngomong. Saya begitu dia ngomong, Roh Kudus ngomong. Itu jawabannya. Karena dia tahu saya kenapa dia mati. Kenapa Tuhan nggak sembuhkan dia. Bilang, akhirnya saya berdiri di tempat duduk saya. Saya tepuk pundaknya, Tom, ini jawabannya. Stop mulai sekarang kamu tanya, kenapa Eli meninggal? Kenapa Tuhan nggak sembuhkan? Karena kamu ngerti, dia harus pergi dulu sebelum kamu. Dia diam, dan itu wajahnya itu buruk. Saudara, saya bersyukur $2.600 hanya untuk ketemu jawaban itu saja. Saya pulang sudah. Ngerti contoh itu saudara? Luar biasa. Itu yang hadir di situ, mereka juga betul juga, itu jawabannya. Karena mereka nggak ngerti mau menghibur bagaimana. Maka itu saudara, di dalam banyak kasus yang kita hadapi dalam hidup ini, percayalah, Papa kita akan tetap menjawab kita. Amin. Asal kita mau mendengar. Betul nggak? Masalahnya mau dengar atau tidak. Seringkali kita panik sendiri dalam hidup ini. Dia sudah ngomong tapi kita nggak bisa dengar apa yang dia ngomong. 2 hari lalu saudara, saya belum ketemu jawabannya. Teman pendeta di Pamanukan. Tahu Pamanukan ya? Di pantai utara. Nah, 2 tahun yang lalu, sehari sebelum Paskah, anak pertamanya meninggal perempuan karena kena leukemia. 3 bulan dia rawat rumah sakit. Kemarin ini, sehari setelah Paskah, anak lakinya yang bungsu meninggal kecelakaan. Dia mau jemput tunangannya dari Pamanukan ke Bandung. Mereka akan menikah 2 bulan lagi. Nah, waktu anak yang pertama meninggal, sebelum Paskah 2 tahun yang lalu, 2 bulan kemudian cucunya meninggal. Saudara, mau jawab apa? Saya bilang kepada mereka, percayalah, walaupun itu nggak bisa dimengerti kenapa itu terjadi. Sampai dia bilang, kami ini sebagai pendeta sering trauma dengan kata Paskah. Habis sehari sesudah,
2 kali 2 anak meninggal. Tinggal 1 seorang anaknya dari 3 itu. Saya berkata, percayalah. Akan ada jawaban. Kita nggak bisa ngerti sekarang itu kenapa bisa seperti itu kejadiannya. Maka itu saudara, untuk apa saja kata ini, dengarlah hai Israel. Jangan kita dengar orang lain ngomong. Amin. Dengarkan Papa ngomong apa kepada kita. Sepanjang sejarah Alkitab ditulis, kita melihat mereka hanya mendengar. Ingat Nuh, zaman dia hidup, yang namanya hujan, jangan lagi hujan, gerimis saja belum pernah ada. Karena waktu itu hanya ada embun, Alkitab berkata, belum pernah ada hujan. Gerimis saja tidak. Nah bayangkan tato Nuh mendengar Bapak kita bicara, Nuh akan ada hujan. Bukan hujannya luar biasa Nuh, nanti begini-begini. Nuh kan bingung, hujan itu apa? Nggak pernah tahu loh. Bisa bayangkan saudara, kalau saudara diajak ngomong sesuatu yang nggak pernah tahu, pasti kan apa itu mau diterangkan kayak apa juga nggak tahu, karena nggak tahu, nggak ada barangnya. Yang kedua, Papa bilang pada Nuh, buat kapal yang segini ukurannya, gede loh saudara, bisa bayangkan. Nah zaman mereka hidup pada waktu itu, alat transportasi air belum ada, betul nggak? Jangan lagi perahu, apalagi kapal. Rakit getek itu nggak ada. Lalu bilang kapal. Ayo kalau saudara jadi Nuh kira-kira pusing nggak? Terus kapalnya nggak kapal kecil loh saudara. Yang dibawa nggak cuma tikus, kelinci, kucing, enggak. Yang gede-gede gajah, gorila, jerapahnya. Yang dibawa nggak cuma binatangnya, makanannya suruh bawa juga. Bisa bayangkan segede apa kapal itu? Yang tahunya 7 tingkat itu kapal. Belum ada lem zaman itu. Belum ada paku, belum ada gergaji. Bayangkan gak bocor itu kapal. Saudara, maka itu buatnya gak mainan 120 tahun. Bayangkan. Apa modalnya Nuh? Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Yosua mengalami mujizat dalam hidupnya. Ketika mereka mau nyebrang, hari itu banjir. Nah, di sini kita belajar, Papa kita suka guyon, katakan namanya. Kenapa banjir nggak tunggu besok atau kemarin-kemarin? Kenapa hari ini pas nyebrang banjir? Kenapa? Kan dikatakan begitu, hari itu banjir, meluap airnya. Mujizat itu terjadi ketika kita taat mendengar firman. Apa firman Yahweh kepada Yosua? Pokoknya melangkah. Dan begitu kaki imam yang paling depan masuk air, langsung terbelah. Mujizat terjadi. Masih ingat Lukas pasal 5? Ketika hari itu pertama kali Simon jumpa Tuhan Yesus. Sama. Semalam-malaman mereka gak dapat ikan. Danau Galilea itu kecil. Kalau saudara pernah tahu Danau Toba, wah jauh lebih besar Toba itu daripada Galilea. Nah kalau semalam-malaman mereka nelayan-nelayan ahli cari ikan, gak dapat. Tengah hari suruh nebarkan jala. Nggak mungkin, siang nggak akan ada ikan. Nelayan semuanya cari ikan itu malam. Tapi ini yang dikatakan Petrus. Karena engkau mengatakannya. Karena engkau menyuruhnya. Aku mau melakukan. Saudara, mujizat hanya terjadi bukan karena kita doa puasa. Banyak orang Kristen salah konsep tentang puasa. Kalau puasa mendatangkan mujizat, itu namanya dukun. Dukun itu saktinya karena puasa. Tidak. Alkitab mengatakan mujizat terjadi karena taat. Nah taat itu artinya mendengar perintah terus melakukan. Taat itu nggak cuma kata-kata. Mendengar lalu melakukan. Kita nggak akan taat kalau kita nggak mendengar. Nah kalau taat nggak mendengar, lakukan apa itu namanya? Nggak ada apa-apa. Saudara, mari kita tanya pada diri kita sendiri. Termasuk hubungan suami istri. Percayalah. Saudara, sampaikan kepada semua teman-teman kita yang rumah tangganya bermasalah. Sampaikan. Pokoknya kalau suami istri ada masalah, ya dari yang masih muda menikah maupun sudah tua menikah, pasti 2 orang itu sedang tidak taat. Nggak bisa salah satu. Tiap kali ngomongnya